Oke. Silakan. Nah, FGD mantap. FGD man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGD man. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang luar biasa. Jadi kesaksian semua luar biasa ya. Ya luar biasa. Karena saya percaya Tuhan Yesus kita luar biasa. Nah, puji nama Tuhan, saya boleh diundang di tempat ini melalui Bro Afat ya, siapa namanya? Afat ya. Kemudian dia datang akhirnya ke Haryanto. Ya, tadi saya juga dari luar kota dari Bekasi jauh ke sini 2 jam ya ke tempat ini. Ya mungkin saya sedikit perkenalkan nama saya Evangelis Agung Sembodo. Kalau nama bekennya kalau kata orang Agung Worshipper. Kenapa Agung Worshipper? Karena saya punya channel YouTube namanya Agung Worshipper TV. Nah, nanti saudara boleh subscribe channel YouTube saya untuk berkati banyak orang. Boleh. Nah, nanti biasanya kalau saya khotbah di gereja-gereja itu kan nggak bisa tanya jawab ya. Kalau buat full gospel pasti ada tanya jawab. Gratis kan? Gratis. Ya gratis. Sampai pagi boleh. Iya, ya kan? Oke, saya mau bawakan tentang faith, iman, ya. Tapi nanti itu belakangan. Kenapa saya bawakan faith tentang iman? Ini relate dengan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, gitu loh. Mungkin seperti Bro, apa namanya? Yusuf, ya. Dia cancer nasofaring. Kalau saya kan kanker darah atau leukemia. Nah, oke, boleh kok tolong ditayangin fotonya satu persatu. Nanti baru. Nah, ini channel YouTube saya Agung Worshipper TV. Nah, jadi saudara kalau mau subscribe ini boleh, dan subscribe adalah gratis. Iya benar. Ya gratis nggak bayar. Cuma kalau nonton bayar. Ya kan daripada nonton yang gagal, mendingan nonton ini. Ya kan? Ini saya juga baru sih belum lama karena memang saya di situ setiap saya sharing firman ataupun kesaksian itu pasti saya masukin di YouTube saya. Nanti juga masuk nih. Cuma saya perlu edit dulu. Besok baru saya upload. Nggak sekarang. Oke, next foto selanjutnya. Nah, jadi gini, singkat cerita seperti ini, saudara. Jadi saya nggak pernah terpikirkan ya akan divonis kanker darah atau leukemia. Karena saudara pasti tahu ya, kanker itu adalah salah satu penyakit yang mematikan di seluruh dunia, betul ya? Yes. Bahkan sampai sekarang kata dokter saya itu obat itu belum ada loh. Beneran belum ada. Itu kemo hanya untuk menstabilkan aja. Nah jadi waktu pas ini 2018 nih, ya 2018 ini saya waktu itu belum divonis kanker darah. Ya, ini masuk kerja di konsultan ISO. Ya. ISO itu International Standardization for Organization. Artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Itu standar sih internasional perusahaan gitu, manajemen mutu lah seperti itu. Nah, nggak pernah saya terpikir gitu akan terkena kanker gitu kan 2018 nih. Habis saya main Taman Anggrek waktu itu kan. Tiba-tiba 4 tahun berikutnya, ya tepatnya di tanggal 8 Juli 2022, ya itu saya dapat kabar berita dari rumah sakit. Ternyata saya divonis kanker darah atau leukemia. Waduh, siapa di sini kalau yang divonis sampai kanker gitu kan, nggak shock? Pasti shock ya. Ya, tadi kayak Bro Yusuf ya, Yusuf. Waktu divonis kaget nggak? Kaget kan? Gak mungkin happy, boleh gitu nggak mungkin kan? Pasti sama saya juga shock gitu gitu kan. Tinggal menghitung hari nih, gitu kan. Menunggu matian gitu kan kapan. Nah jadi singkat cerita waktu pas saya sebelum divonis itu saya mengalami gejala-gejala di tubuh, ada keanehan-keanehan di tubuh. Tepatnya di Januari 2022, belum lama ya, belum ada 2 tahun. Udah mau 2 tahun sih, udah 2 tahun ya. Januari 2022, jadi waktu saya masih bekerja ya kan di perkebunan, tiba-tiba berat badan saya turun drastis, ya kan. Tadinya stabil itu gemuk kayak gini, turun, terus nggak lama kulit saya tuh menghitam, ya. Menghitam, nggak sehat gitu. Ini saya kasih jelaskan dulu gejala-gejalanya supaya nanti mungkin kalau ada saudara atau kenalan sama pun yang mengalami sama seperti saya kemungkinan itu leukemia atau kanker darah. Jadi berat badan menurun drastis, kulit tuh nggak sehat, jadi menghitam. Terus urat-urat di tangan kanan, tangan kiri khususnya itu muncul. Seperti kayak orang angkat beban berat, padahal nggak biasa aja gitu. Sekarang coba urat-uratnya muncul nggak di tangan? Coba lihat semuanya. Jangan-jangan leukemia lagi. Apanya Di tangan. Berat. Vena. Ini kan ada urat nih, kelihatan kan? Nah tapi dia muncul sampai ke sini semua, muncul. Nah gitu. Ya, udah kurus ya kan, ceking, hitam hidup lagi. Terus itu baru muncul. Nah terus nggak lama di bulan Februari 2022 menuju Maret 2022
itu gantian di kaki kanan, kaki kiri saya itu timbul lebam-lebam. Di sini sampai pernah kebentur. Pasti semua pernah kebentur ya, bentur kursi atau sakit tapi ya, sakit kalau kebentur kan. Ini nggak sakit sama sekali, nggak sakit sama sekali. Dan itu ada 3 atau 4 bunderan gitu, 3 atau 4 bunderan. Itu nanti 3 hari kemudian hilang, muncul lagi, pindah, muncul lagi kayak gitu. Selama 1 bulan, Februari menuju Maret 2022. Nah akhirnya waktu pas di bulan Maret menuju April 2022, ketika saya mau bangun tidur, ya bangun tidur mau berangkat kerja, itu ada keanehan di telinga kanan saya, ya kan, mau bangun nih, seperti kayak ada yang nyumbat gitu. Pernah kemasukan air? Nah, rasanya kayak enak, kayak bunyi dung-dung gitu kan. Tapi ini aneh gitu, apa gitu kan? Akhirnya saya memutuskan ke dokter, masih Tangerang waktu itu, dokter THT, dimasukin alat, boleh fotonya? Dimasukin alat, bukan? Foto, nah ini nih fotonya. Nah, dimasukin alat, di dalamnya itu darah tuh hitam. Hitam ini darah ini kanan ya. Yang kiri ini udah mulai rusak. Jadi khususnya yang kanan itu karena parah, jadi udah nggak bisa dengar, gitu. Kalau kita hanya bisa mendengar sebelah itu pasti akan keseimbangan akan terganggu, betul ya. Jadi diri pun udah sempoyongan gitu. Nah, karena darah tidak bisa keluar dari telinga, ini kan dibatasi dengan telinga, maka darah keluar dari hidung, gitu. Tapi bukan inisan, beda. Darah keluar dari hidung dengan lendir. Nah itu di bulan Maret, tadi April 2022. Di bulan Mei ya 2022, pas saya mau bangun tidur juga tiba-tiba muncul keanehan lagi. Pas saya bangun cuma fotonya nggak ada. Itu saya di mata saya itu ada flash cahaya. Pernah difoto? Yang ada flashnya gitu kan. Nah kalau di foto pasti kan flash cahaya cuma 3 detik hilang. Ini selama 1 minggu hilang. Nah akhirnya terus jadi bintik buram mengakibatkan apa? Saya nggak bisa melihat, ketutup bintik buram. Habis mata kanan, mata kiri itu April Mei 2022. Periksa dokter mata, di tensi mata ditembak di cahaya gitu kan. Dokter kaget, masih di Tangerang. Kok di retina saya itu ada darah? Berarti kan ada peradangan, ada yang nggak beres gitu. Kok darah bisa ada di retina gitu kan? Nggak mungkin gitu kan. Ini berarti ada yang rusak nih di sistem darah saya gitu. Cuman dokter belum tahu ini apa gitu. Akhirnya dirujuklah ke bagian internis ya. Waktu masih di rumah sakit di Tangerang, diambil darah. Dan itu dengan posisi mata kanan, mata kiri itu udah nggak bisa melihat dengan jelas. Baca tulisan nggak bisa, hanya bisa bedakan warna, udah nggak bisa dengar juga. Diambil darah, pertama belum ketahuan hasilnya, yang kedua mulai kelihatan, dibilang katanya leukosit saya itu tinggi, cuma belum tahu berapa kadarnya. Ini belum dibawa ke Darmais waktu itu ya, masih di rumah sakit di Tangerang di Karawaci. Terus pas pengambilan darah ketiga, sel darah tapi saya diambil. Nah ini hasilnya cukup lama untuk menunggu ini. Tapi di bulan Juni, Juli, Agustus 2022 itu saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Boleh fotonya? Ya, kemana-mana saya melayani pekerjaan Tuhan. Nah ini, nah 2 ini ya. Saya selalu bawa masker oksigen seperti ini. Ini saya belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, jadi masih observasi lah gitu, masih observasi. Nah itu kenapa pakai masker oksigen, karena saturasi darah saya itu nggak normal, jadi up and down, sewaktu-waktu bisa meninggal. Tapi setiap saya mau pelayanan, khusus di bulan Juni, Juli, Agustus 2022 itu saya izin sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan boleh nggak saya melayani Engkau? Saya dengar jelas di telinga saya, ya walaupun udah nggak kurang dengar, tapi jelas suara Tuhan tuh jelas. Bilang jalan. Jadi saya jalan loh, diizinin sama Tuhan kan. Ya ini belum dapat hasilnya loh, belum ada penentuan nih kanker atau apa itu belum tahu. Saya tetap selama 3 bulan. Jadi seolah-olah tuh Tuhan ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan kuasanya di tengah-tengah manusia era modern saat ini. Gitu. Ini yang foto ini keponakan saya yang fotoin saya waktu dia ikut saya. Dan akhirnya tepat tanggal 3 Juli ya 2022 itu hari Minggu waktu itu, di salah satu gereja di Jakarta, di Ancol waktu itu kan. Saya lagi pelayanan, saya worship leader, belum berkhotbah seperti sekarang. Jadi worship leader, tim musik saya udah turun. Ini mata saya udah nggak lihat turun. Jemaat lagi salaman gitu, saya merinding, saya lagi.
Tiba-tiba di tanggal 3 Juli 2022, ini hasilnya belum keluar nih, belum tahu apa gitu kan. Saya jelas dengar suara Tuhan di telinga saya. Dibilang ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Bisa kayak ngomong gitu kan, jelas tuh telinga saya. Ya, telinga udah gak dengar nih. Saya tengok gak dengar dari siapa-siapa. Sampai 3 kali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Boleh dicek. Mazmur 37 ayat 5. Lengkapnya koma, maka dia atau Tuhan akan bertindak. Seperti itu kan. Wah, ini kalau Tuhan udah bicara tegas seperti itu, pasti akan terjadi sesuatu di depan saya. Dan itu pasti terjadi dan tidak meleset. Ini saya udah ambil darah nih, belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Karena dokter saya pas datang bilang, enggak, ini bukan penyakit yang ini kok, biasa aja dia bilang gitu kan. Ya dia ini positif aja. Ya saya ambilin aja sesuatu yang nggak buruk terjadilah. Akhirnya pas tanggal Jumat tuh, Jumat 8 Juli 2022, saya dapat WA dari rumah sakit di Tangerang. Ada note di bawahnya. Keponakan saya Jeremy suruh baca karena saya nggak bisa baca ya. Saya terkena leukemia atau kanker darah. Wah, itu udah kayak disambar geledek gitu kan. Ya, udah tinggal mungkin kalau saudara ada kanker darah gitu. Kalau kanker darah itu jangka hidupnya tuh pendek. Mana ada tuh kalau di orang divonis kanker darah tuh bisa bertahan sampai 2 tahun, 4 tahun, nggak ada. Rata-rata tuh mentok-mentok 6 bulan, 3 bulan gitu. Dan akhirnya pun saya meninggal di tanggal 5 September 2022. Nah, nanti ceritanya akan kesana. Nah, akhirnya waktu pas divonis itu saya tetap kasih kekuatan tuh lewat YouTube saya kan sama Jeremy. Ayo kita buat video, kita kasih kekuatan buat orang-orang di luar sana khususnya yang terkena kanker darah ataupun kanker jenis apapun, bahwa ada harapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang gitu. Itu kondisi saya belum diobatin, apalagi kemo, boro-boro, orang belum diapa-apain juga. Tapi saya udah melihat saya pasti sembuh. Itulah iman, gitu loh. Walaupun saya belum melihat, tapi saya percaya saya pasti sembuh. Saya kasih kekuatan loh. Tanggal 8 Juli 1 ada di YouTube saya. Dan akhirnya waktu pas udah diambil darah dan ada hasilnya, saya udah dioper nih ke Darmais. Dirujuk ke Darmais ya, dengan menggunakan BPJS. Nah, untuk memastikan lagi apakah benar saya terkena leukemia atau kanker darah, diambil darah lagi dong saya. Di Darmais sudah nih. Diambil darah. Ternyata mati ininya. Nah, ternyata waktu pas diambil darah itu hasilnya dapat dan ternyata memang benar saya terkena kanker darah. Ya. Jenisnya apa? Karena kalau kanker darah itu tidak ada stadium. Ya, kanker darah itu hanya ada jenis, ada 4 jenis besar. Ini saya sebutkan aja ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail. Nanti kalau saya jelasin 4 ini bisa sampai pagi kita nggak pulang. Jadi 4 jenis besar itu ada AML, ALL, CML, dan CLL. Ya. Jadi ada 4 jenis kanker darah: AML, ALL, CLL, CML. Ya. Apakah semuanya berbahaya? Semua berbahaya. Dan saya terkena yang jenisnya CML atau chronic myeloid leukemia seperti itu. Nah, karena ini kan saya masih terus observasi ya, sambil pemeriksaan. Ya, nggak bisa langsung kalau kanker itu langsung kemo, nggak mungkin ya, bro ya kan, langsung di semua diperiksa organ-organ tubuh kita. Apakah ada metastase istilahnya kayak gitu kan? Periksa semuanya diperiksa aman. Nah, karena waktu masih COVID nih, 2022 masih COVID. Di sini nih kena COVID nggak? Ada semua. Semua. Oh enggak? Pasti semua kena. Nah, akhirnya betul mas, karena itu masih COVID, jadi kan di PCR dong, Ya. di PCR dapat bonus kena COVID. Jadi leukemia, hyperleukosit, COVID 3. Wah, dokter pusing dong. Saya ditangani 5 dokter spesialis tuh kan. Premiernya ada salah satu dokter di situ. Jadi kalau kata dokter kanker dengan COVID itu udah besti teman tuh. Susah tuh. Itu kemungkinan besar tipis lah untuk selamat lah, untuk hidup gitu kan. Tapi saya percaya semua ini terjadi kan karena seizin Tuhan. Betul ya. Pasti ada maksud rencana Tuhan. Walaupun saya saat itu belum paham, belum ngerti, tapi saya percaya rancangan Tuhan itu baik buat saya dan buat kita semua. Amin. Nah, terus akhirnya ketika dites ternyata saya kena COVID, ya kan.
Nah ini saya udah mulai masuk nih di ruang IGD waktu itu. Boleh foto selanjutnya. Di ruang IGD. Nah ini lagi transfusi. Nah, nih ini karena HB saya udah ngedrop gitu, udah terjun bebas. Ada yang bilang katanya saya mirip Pak Jokowi. Iya. Iya makanya tuh. Saya juga asal apa nih kan gue. Ini kurus banget nih, udah 52 kilo ini kan. Ini saya dipoto sama kakak ipar saya. Nah jadi waktu pas saya habis divonis itu terkena COVID, saya doa tuh sama Tuhan. Tuhan, kalau emang kau izinkan saya dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang pertama, kedua, jangan bikin saya mual. Dan benar dikabulin tuh sama Tuhan. Saya nggak ada mual, nggak ada pusing. Karena sebenarnya obat kemo tuh baunya pekat ya, bener kan? Nah, siapa sini mau nyobain? Baunya pekat. Itu nggak ada mual. Itu pasien tuh semua udah pakai sonde tuh. Nih, makanan cairan, pakai cairan itu. Saya nggak makan normal tuh kayak tadi gitu. Bahkan kalau di rumah sakit kan di jatah tuh kan, memang udah ahli gizi gitu kan. Saya minta tambah, minta tambah. Dikasih juga lagi. Lainnya sampai beli makanan di luar, saya minta kaki pasien cuma beli makanan di luar. Itu pasien tuh, dokter melihat saya, ini orang sakit apa enggak sih gitu. Kok makannya banyak banget gitu loh. Nggak ada pusingnya ini sama sekali. Sampai waktu pas saya sebelum dibawa masuk ke ICU masih IGD ya. Itu waktu pas ruangan IGD dibuka, itu pasien udah jerit-jerit tuh. Cepat masuk IGD dulu guys. Oh enggak, saya masuk IGD. Bener tuh, iya namanya kanker semua, nggak ada pandu berarti pandu kaskular nggak ada, kanker semua. Itu mereka benar kesakitan gitu, dikasih painkiller kan, paling tinggi morfin, kasih morfin. Bahkan ada aku dengar di salah satu pasien di situ, ada beberapa lah. Itu mereka jerit-jerit, minta untuk suster, matiin aja saya, karena saking sakitnya. Itu berbagai jenis kanker kan, itu saya melihat tuh, sampai sebegitunya gitu. Saya cuma antara-antaranya dikasih oksigen tuh kayak gitu. Yang lain ada juga akhirnya udah dipindahin ke ruangan khusus gitu kan. Saya doa sama Tuhan, saya ngikutin doa Tuhan Yesus, kiranya cawan ini lalu daripada gitu. Tapi nggak, memang saya harus selalu ini. Jujur kalau ditanya takut nggak? Ya takut lah, sampai nggak takut gitu. Kalau nggak takut mah hebat kali. Nggak, saya takut jujur. Ini manusiawi ya. Tapi luar biasanya apa? Tuhan kasih keberanian untuk saya berjalan bersama Dia melalui lembah kekelaman ini. Nah udah akhirnya karena saya terkena COVID tadi kan, dibawalah saya ke zona merah tuh, ruangannya 2 kali ini lah, besar, terang, banyak alat kedokteran, tempat tidur kosong, di pojok ada toilet, dan itu kalau sendiri rumah sakit ya, itu kan horor ya, itu pintu toilet bisa gerak sendiri. Itu jam 1 pagi saya dipindahin, akhirnya jam 7 saya dipindahin ke ruang ICU ya, intensive care unit untuk perawatan lebih lanjut. Nah jadi waktu pas saya dipindahin, suster cerita sama saya udah masuk ke randa orange tuh, masuk ke randa orange, ya buat COVID tau kan. Dia bilang gini, sampai sudah cerita, tahu nggak kamu? Semua pasien yang keluar dari zona merah ini semuanya meninggal. Cuman kamu doang yang hidup, dia bilang gitu. Cuman kamu doang yang hidup, itu kan buat Tuhan Yesus. Kamu doang yang hidup. Jadi memang kalau yang udah kanker, COVID itu pasti lewat gitu kan. Saya dalam hati, jangan mereka lagi berpikir kapan orang mati gitu kan. Udah saya dibawa ke ruang ICU kan, dia lantai 8 atau berapa tuh, saya lupa. Dibawa ke sana, obat suntik 10 kali, banyak lah obatnya, obat yang suntik, obat oral semuanya. Nah, jadi waktu pas di ICU tanggal 4 September 2022 itu saya mengalami masa kritis. Boleh foto selanjutnya? Ini, ya itu dia. Nah, nih tuh, udah mulai berewokan ya. Nah itu saya di ruang ICU tuh, saya bawa handphone di situ. Nggak boleh kan di ruang ICU bawa handphone, benar nggak? Iya. Di sini ada yang pernah masuk ruang ICU nggak? Pernah ya? Pernah. Nggak boleh kan? Pasien nggak boleh kan? Ini saya bawa handphone, bawa charger, bawa roll kabel, niat banget ini kan. Itu sampai suster bantuin ngecas handphone saya di dalam ruang ICU. Mungkin dipikir biarin aja tuh orang mainan handphone mau mati. Mungkin dipikir gitu kan. Iya. Ya, dari melalui alat ini akhirnya apa? Nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Semua ada foto-fotonya. Lalu tanggal 4 September 2022 kan saya lagi di infus nih, dikasihkan obat. Nah karena saya masih hyperleukosit, ya akhirnya terjadi pembekuan darah yang menyebabkan tuh nggak lancar gitu, peredaran nggak lancar, tuh sakit sampai ke tulang-tulang, seperti kayak di saya tangan saya. Nah boleh foto selanjutnya? Ini dulu. Nah ini
tindakannya namanya CVC atau Central Vena Catheter. Nah itu jadi dipasang port, dimasukin selang panjangnya 12 cm, tembus sampai ke jantung. Tujuannya buat kemo dan obat, ambil sampel darah dan lain-lain. Nah, ini saya foto sendiri loh. Ini saya foto sendiri duduk. Ini nggak difotoin siapa-siapa karena di ruang ICU nggak bisa ditemenin siapa. Gitu saya sendiri. Kenapa saya dilakukan tindakan namanya CVC itu? Karena tangan saya hancur, vena saya hancur. Boleh foto selanjutnya ini. Tuh, yang itu kiri. Itu bukan tato ya, itu itu venanya hancur itu. Itu tangan kiri nih, oleh tangan kiri saya gitu. Ya kan? Bersih kan? Iya. Ya bersih kan? Ini semua karena Tuhan Yesus, semua karena Tuhan Yesus. Nah ini hancur seperti ini, sakitnya luar biasa. Waktu dikasih painkiller dosis 1 mempan, 2 mempan, akhirnya ujung-ujungnya paling tinggi morfin. Enggak mempan juga, malah kayak meledak tangan saya. Nah jadi waktu pas tanggal 4 September menuju 5 September, tepatnya di 5 September, hari Senin 2022, itu saya udah mengalami titik kritis ya. Jadi ini udah sakit banget, udah mati setengah. Jadi udah nggak tahu deh, rasanya udah enak banget gitu kan. Tepat jam setengah 3 pagi ya. Setengah 3 pagi 5 September 2022 itu sudah gemeteran tuh, karena demam ya kan. Di ruang ICU itu kan nggak terlalu gede, sendiri kita ruangannya. Ada waktu saya tengok kaca, pintu kaca sliding, ada passwordnya. Di sebelah kanan saya ibu-ibu kanker payudara, COVID kritis meninggal. Sebelah kiri saya anak kecil kanker otak, COVID kritis. Jadi saya di tengah, di ruang ICU hanya saya sendiri yang sadar. Jadi saya sendiri. Suhu di sekitar 15 derajat, jam digital ada di situ, ada speaker kecil, ya. Itu terkoneksi ke satu rumah, memberikan informasi untuk seluruh rumah sakit, terkoneksi semua. Jadi ada speaker juga untuk saya bisa bicara dengan ruang monitoring dokter di sebelahnya lagi, gitu. Nah jadi waktu pas jam setengah 3 pagi, saya kan dikasih morfin tuh. Saya bilang sama suster, cabut aja suster, cabut aja suster, udah nggak tahan, nggak apa-apa, jangan ini obat. Tapi aku makin tambah sakit. Akhirnya susternya pergi, tetap masih disuntik morfin, nggak ada siapa-siapa di situ. Saya doa sama Tuhan, sampai gemeteran, Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya, saya harus kembali kepadamu. Saya kembali asalkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ibaratnya gini, saya udah menyerahkan hidup saya, nyawa saya sepenuhnya di tangan Tuhan gitu kan. Udah berserah total. Saya ikut Engkau Tuhan Yesus kemanapun Engkau Tuhan bawa saya. Amin. Langsung jatuh handphone, merinding ya. Saat itu tepat setengah 3 pagi 5 September 2022 itu saya sudah tidak ada. Jadi saya, nah ini ya banyak yang nanya, Kagu melihat apa waktu di atas sana? Nah, jadi saya udah dibawa sama Tuhan naik tuh, dibawa naik ke atas ke langit. Itu saya jadi gini, langsung ini baru tubuh saya ya. Tubuh saya itu saya dikelilingi cahaya putih, terang sekali, cahaya putih, tapi bukan seperti putih, terang, bukan matahari ya. Itu saya dilingkupi oleh sumber cahaya yang sangat terang dan rasanya itu enak banget. Itu damai, sejahtera, ketenangan, sukacita berlimpah. Ibaratnya saya nggak pernah apa yang saya alami di bumi ini tuh dialami di sana. Itu jauh berbeda. Saya bertemu dengan kasih yang utuh, kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ya. Bayangin, kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kasih yang sempurna itu, kita mau minta apa? Mau minta apa kalau ketemu? Kau minta apa kalau ketemu Tuhan Yesus? Minta apa? Minta apa? Sepeda. Oh minta. Ya boleh nggak salah. Minta jangan dipulangin lagi. Benar, emang enak di sana, benar enak. Ada yang mau nggak? Iya, itu enak benar. Itu jujur saya kalau mau pilih, saya lebih baik di sana daripada di bumi. Itu saya hanya beberapa detik aja. Saya nggak bisa minta apa-apa. Bagi saya itu kasih Tuhan udah cukup. Ya, itu mau digantiin sama apapun pun nggak bisa gitu. Saya sulit yang mendeskripsikannya. Itu enak banget. Baik kalau gambar gini, kalau kita ketemu Pak Jokowi, ujungnya minta apa sih? Sepeda gitu kan. Ini ketemu Tuhan Yesus, saya nggak bisa minta apa-apa. Itu kasihnya luar biasa gitu kan. Nah itu hanya beberapa detik saja. Kemudian saya setengah tiga pagi tadi ya, tanggal 5 September 2022 jam 7 pagi ya, masih tanggal 5 September hari Senin 2022. Itu saya duduk di tempat tidur di ruang ICU, duduk nih. Karena itu kan belum dipindahin karena COVID tuh, jadi nggak langsung dipindahin. Karena sama seperti ibu yang tadi di samping kanan saya, itu nggak langsung dipindahin, masih di situ. Saya duduk, tapi nggak turun ya, duduk. Suster mau masuk,
Kaget dia. Loh, kok kamu masih ada? Itu artinya apa? Berarti saya udah nggak ada kan? Iya. Nah terus saya kan susternya bukan dari kalangan kita, paham ya? Saya bilang, suster, tahu nggak? Tadi malam Tuhan Yesus datang ke ruang ICU, dia bilang gitu kan. Ya, saya bilang gitu kan. Dia kan ya, dia nggak ngerti gitu kan. Panggil dong dokter jaga dipanggil, dilihat hasil lab semuanya, dari komputer semua. Dia bukan juga anak Tuhan, bukan dari kalangan kita. Dia sambil mudah saya. Luar biasa kamu masih bisa bertahan sampai saat ini mujizat dari Tuhan. Bahkan medis pun mengakui ini mujizat dari Tuhan. Walaupun dia melakukan sampai Yesus. Saya bilang sama dokternya, dokter tahu nggak? Saya sama bilang ke suster, Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Saya bilang gitu kan. Iya, dia manggut-manggut aja. Nah akhirnya, tadi kan saya bilang kan di ruang ICU ada speaker. Nanti kita boleh lihat videonya sebentar ya, 1 menit biar tahu. Karena banyak yang nanya, kamu pengen tahu dong ruang ICU kayak gimana sih? Nah, dia ada speaker kecil. Iya di dalam itu ruang itu. Nah, langsung itu teleconference. Wah, teleconference. Jadi itu disambungkan ke seluruh rumah sakit dan juga beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Gitu. Ya, langsung saya juga. Jadi waktu pas pagi sekitar jam 9 kalau nggak salah waktu itu. Dokter udah dorong motorin sana sama suster, didampingi beberapa dokter sambil melihat gitu kan, ya medis gitu kan. Tanya dong, langsung live. Se-Indonesia dengar, ya khusus rumah sakitnya. Karena para dokter, jadi kesannya kayak saya mau ujian kedokteran. Masih di ruang ICU gitu. Terus dokter nanya, coba kamu bisa jelaskan kepada kami semua di tempat ini, ke semua dokter-dokter yang sudah tersambung di Indonesia ini, kenapa kamu masih bisa bertahan sampai saat ini? Ya, kamu terkena leukemia, kanker darah, hyperexhaust dan juga COVID. Dan itu kemungkinan untuk selamat tuh gak ada, dan dari hasil lab kita kamu nggak selamat. Tapi kenapa kamu masih bisa bertahan sampai saat ini? Apa kamu bisa menjelaskan? Dalam hati, yes. Ini kesempatan saya untuk bersaksi, betul kan? Ya kan? Iya. Betul nggak? Iya. Di satu rumah sakit, dengar dari kalangan kita aja, ini macam-macam keyakinan tuh. Ya udah, mau nggak peduli deh, sikat sekali. Nanti nanya gitu dokter kan, di ruang dokter langsung tersambung. Dokter, suster, kenapa saya jadi merinding? Dokter, suster, tahu nggak? Kenapa sampai saat ini saya masih bertahan? Itu semua karena Tuhan Yesus, saya bilang. Saya bilang gitu. Semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menjumpai saya. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus juga sayang sama dokter, sama suster. Saya bilang gitu, ya kan? Ya, mereka manggut-manggut tadi. Itu oke, nggak apa-apa. Loh kan, firman Tuhan bilang kan tugas kita hanya memberitakan kan, benar nggak? Memberitakan aja. Lu mau percaya mau nggak terserah lu, gitu kan? Saya beritakan aja gitu kan. Urusan saya kerja, urusan masing-masing. Saya beritakan itu kan. Udah, akhirnya beberapa dari rumah sakit di Surabaya, Kalimantan juga telepon, nanya, langsung live, telekonferensi. Sama, saya jelaskan juga sama. Tuhan Yesus sayang sama kalian semua. Saya gitu kan mereka. Ya udah, akhirnya berita itu semakin tersebar ya. Tepat hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, saya masih di ruang ICU nih. Saya ketiduran gitu. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada yang masuk ke ruangan saya. Seperti kayak busa angin. Gitu kan. Meluk saya. Dan itu saya nangis sejadi-jadinya. Karena yang saya rasakan tuh enak banget. Damai sejahtera, suka cita, ketenangan. Nah sebelumnya kita lihat video dulu kali ya, biar ini tahu ya gimana sih ruang ICU. Nanti saya lanjutkan yang di hari Selasa tanggal 6 September 2020. Videonya yang tadi di YouTube, YouTube Roy, yang mujizat itu nyata. Ada nggak? Di WA. Dikeluarin ya. Gak apa-apa, nanti lanjutin aja. Iya, karena banyak yang nanya, penasaran gitu. Ini saya ngerekam sendiri. Ngerekam sendiri videonya ini. Tadi Roy yang gue bagi. Ya itu bawah harian tuh. Oke. Ada nggak? Ada. Nah, ini. Break. Ya. Tarik. Salin. Ya. Oh iya, besi salin Nah. besi salin ya nggak bisa. Di bawah. Di bawah. Kayak gitu aja. Nah, itu aja. Bisa nggak? Nggak bisa disalin aja. Oh, bisa. Muter deh, rolling. Tuh Roy, diklik tuh bawah tuh yang nyala ke depan. Wah, Ya. COVID pun negatif ya? Ya.
Negatif lagi nih. Wah ini udah muter. Iya, banyak ini. Oke, jadi banyak karena tadi beberapa Delay. ya, tinggal di X ya. Nah iya. Tinggal Ini sama videonya. biar dia nggak dapat. Oke. Iklan. Skip aja. Nah, skip. Nah, Baik teman-teman, ini adalah hari terakhir aku di ruang ICU. Puji Tuhan karena dukungan doa semua teman-teman. Hari ini dinyatakan saya negatif COVID. Jadi saya dipindah ke ruang perawatan biasa dari ICU ke ruang perawatan biasa. Jadi saya sudah negatif COVID per hari ini dan leukosit saya sudah di bawah 100 dan sudah normal, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan diperiksa itu BNP. BNP itu diambil sum-sum tulang belakang untuk tes leukemianya itu. Tetap dukung doa ya teman-teman biar saya tetap semangat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya BNP. Oke, berkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless. Bye. Nah, itu video itu kurang lebih ngomong seperti itu saya rekam sendiri, yaitu tanggal 7 September 2022 saya rekam. Nah, tadi lanjut dari tanggal 6 September 2022 hari Selasa jam 6 pagi ya, waktu pas Tuhan Yesus datang. Itu saya nangis tuh kayak anak kecil, nangis jadi-jadinya. Itu saya merasa suasananya sangat-sangat enak gitu, sangat-sangat enak. Nah, karena saya nangis, suster yang ada, suster atau dokter jaga di ruang monitor sebelah sana itu melihat saya kan di pakai komputer kan, pakai komputer. Saya kan dipasangin sensor itu di tubuh saya, tapi baik-baik aja gitu di komputer baik-baik aja. Nah penasaran dong, suster pengen tahu, mau masuk dong ke ruang ICU ruangan saya, dipencet itu passwordnya, nggak bisa dibuka pintunya, dikunci. Kan logikanya harusnya tahu kan? Iya. Tahu kan? Harusnya nggak mungkin kalau nggak tahu. Emang dikunci sama Tuhan di lock. Hampir 10 menit lah, saya tuh lagi nikmatin Tuhan, nanti saya sadar ngeliat mereka manggil dong dokter jaga, dibuka lagi, nggak bisa, dikunci. Jadi mereka hanya berdiri di balik tembok kaca itu berdua, suster sama dokter, ngeliatin saya nangis gitu kan, dilawat Tuhan. Dan waktu pas di jam 6 pagi itu, jam 6 lebih itu, Tuhan sempat dengarkan suaranya ke telinga saya. Dia bilang, saya udah menyampaikan ke banyak-banyak orang. Dia bilang ini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Makin lama nangis saya. Aduh, siapa saya Tuhan? Begitu berharganya kehidupan saya, bahkan kita semua di mata Tuhan, betul ya? Yang harusnya kan kita semua kita binasa di hadapan Tuhan. Ya kita binasa. Nggak ada yang lain kita diselamatkan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kasih setia kita ditebus dan diselamatkan. Oleh karena dia yang mau berharga di mata Tuhan. Tuhan berharga di mata. Bayangin loh, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan datang menjumpai kita cuma debu tanah. Kita hanya debu tanah, cuma begini. Harusnya lewat loh. Tapi itulah karena kasih Tuhan. Jadi kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Nah akhirnya waktu pas tanggal 6 itu, selesai sudah nangis kan, habis 10 menit, baru bisa kebuka tuh pintu. Ditanya suster, dokter masuk, kenapa kok kamu sampai nangis? Saya bilang sampai nangis itu. Oh, gue suster, itu harus datang menunggu saya lagi gitu. Ini suster yang sama gitu kan. Dia udah, ya udah, pasti udah percaya dia nih gitu kan. Siapa lagi gitu yang datang? Ini bukan acara KKR gereja, enggak. Ini di ruang ICU. Nah, akhirnya hari Rabu tanggal 7 September 2022 mujizat terjadi. Saya dites COVID-nya langsung hilang negatif. Dan pertama yang kedua, hyperleukosit langsung normal saat itu juga, semangat Tuhan Yesus. Bayangin dong, nah tempo 1 malam normal, logikanya kalau obat butuh proses, tapi dalam semalam normal. Nah bagaimana dengan leukemianya? Saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah-setengah, dia akan selesaikan segala sesuatunya. Nah banyak yang bilang ke saya, Kagum kok enak banget sih bisa dengar suara Tuhan gitu kan? Oh gampang banget, bahkan bisa dengar suara audible. Nah saya mau tanya sekarang di sini, udah banyak yang mau dengar suara Tuhan secara langsung audible nih, sebagai yang ngobrol, mau nggak? Mau dong. Mau ya? Angkat tangan dulu, biasa laporan sama Tuhan Yesus. Di foto.
Ya, mau ya, mau dengar suara Tuhan ya. Nah, jadi kalau mau dengar suara Tuhan, tahu kan ruangan IC itu apa? Hurufnya apa? I, C, U, I, C, U. Kalau kita ijab pelan-pelan apa? I see you, I see you. Ya, saya berjumpa Tuhan. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, ketemu Tuhan, masuk ruang ICU. Colek kanan kirinya. Siapa yang mau duluan? Ya, siapa yang mau duluan? Oh. Ya kan, masuk ruang ICU gitu kan. Ya, jangan sampai masuk ruang ICU ya. Ya, ini kan memang harus izin Tuhan gitu. Nah, waktu pas tanggal 6 September 2022 itu saya dikasih satu ayat firman Tuhan sama Tuhan. Ya, jadi di Mazmur 23 ayat 4. Boleh buka Mazmur 23 ayat 4. Dibilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kalau sudah diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman, ya kita hanya melewati aja. Kita nggak akan tinggal diam di sana gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus mengendali, dia berjalan bersama dengan kita. Ya kan? Nggak mungkin dong gini. Kalau kita mau lihat pelangi, itu pasti harus ada ujian dulu ya. Betul ya. Nah, percayalah kalau kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, mau itu masalah kesehatan, keuangan, keluarga, apapun itu semua ada batas waktunya. Makanan aja ada expirednya, betul kan? Ada masa, ada luarsanya. Kita nggak akan selamanya di situ. Dan respon kita intinya harus benar di hadapan Tuhan. Nah, saya mau tanya sekali lagi, di sini berapa banyak yang mau terima mujizat yang besar dari Tuhan? Angkat tangan lagi, biar di foto lagi, foto. Sekarang banyak foto nih ya. Mau terima mujizat besar, ya kan? Mau ya? Mau semua ya? Kalau mau terima mujizat besar dari Tuhan, harus siap terima masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mau terima masalah? Mau nggak? Mau? Nah, itu baru FGB Man kalau mau. Bukan buat FGB Man. Cuma mujizat besar ya, ada masalah yang besar ya kan terjadi, terus izin Tuhan. Dan akhirnya waktu pas di hari Kamis ya tanggal 8 September 2022 tadi leukemianya ya, tadi di video juga ada. Jadi kan itu untuk mempraktekkan oleh salah dokternya. Jadi dokter tidak terakhir namanya BMP. Jadi sumsum tulang belakang saya diambil, di sini dibolongin ya, dibolongin dengan jarum yang cukup besar, ya kan, dianestesi dulu, dibius, tapi daging hanya bisa dibius, kalau tulang nggak bisa. Diambil 5 cc, dimasukin alat lagi namanya spatula kayak gini nih, gambarnya seperti itu apa, mata air, pernah mata air ya, nah cuma kecil ya, itu tulang belakang saya dicokel, ya dicokel diambil, rasanya bukan satu diambil, kalau satu emang nggak bisa jalan saya dong, jadi cuma diambil sedikit untuk ini aja, untuk hasil gitu kan, saya dilihatin tulang saya diambil, nah jadi nggak lama terus akhirnya keluar, benar terbukti memang saya terkena yang jenis CML atau kronik leukemia, dan akhirnya saya dapat kabar gembira ya, dari dokter ya sama suster juga. Tepat hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Dan hasil dari pemeriksaan kedokteran saat itu ya, saya adalah satu-satunya pasien leukemia atau kanker darah yang hidup dan sehat se-Indonesia. Semua orang Tuhan Yesus. Semua orang Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan, anugerah Tuhan. Dan akhir dari pemeriksaan saya di Oktober 2022 sampai di bulan apa ya? Juli 2024 semuanya hasilnya baik, sehat dan normal. Semua karena Tuhan Yesus. Ya, semua orang Tuhan. Jadi saya masih check up sebulan sekali ya di Darmais. Kalau berada tadi 3 bulan sekali deh, 3 bulan ya. Mungkin kita beda, ya kan ya sama alumni. Gitu. Jadi saya sebulan sekali masih ambil darah, masih minum obat kemo nih. Boleh obat kemonya? Nah, ini obat kemo oral saya nih. Tadi saya minum 4. Ada yang mau nggak? Vitamin C nih, vitamin C. Nah ini saya minum ini. Masih. Oral. MTX bukan? 400 mg. Hah? MTX bukan? Tahu namanya apa nih? Ada.
Soalnya nggak dijual nih di rumah sakit, di apotek juga nggak ada. Nah jadi saudara tolong doain saya karena udah mau 2 tahun nih, sudah mau 2 tahun, tepat tanggal 30 Juli ya, 30 Juli ini 2024 itu saya akan melakukan pemeriksaan namanya evaluasi, yaitu genetik molekular atau BCR ABL kuantitatif. Nah jadi itu untuk menguji, untuk melihat apakah sel kankernya sudah bersih ya, darah apakah sudah bersih atau negatif gitu ya, atau 0 atau masih ada mungkin 0,1 atau gimana. Tapi saya percaya saya sudah sembuh semua karena Tuhan Yesus. Hanya itu diperlukan untuk pemeriksaan secara medis gitu. Jadi tanggal 30 Juli ini tolong doain rame-rame ya, karena memang nggak di cover sama BPJS, tapi saya percaya Tuhan sediakan, nggak tahu caranya gimana, saya percaya Tuhan sediakan. Karena saya percaya Tuhan Yesus kita, Dia Allah kita yang dahsyat, Allah yang hidup, bukan Allah kita yang mati. Yes. Nah, seperti itu saudara. Next selanjutnya, nah ini baru mau masuk khotbah nih, udah jam 9. Masih bisa 30 menit. Masih bisa 30 menit. Boleh mati dulu kau deh, sebentar. Oke, pencet ya.